Kalau kita lihat perkembangan berita terkait dengan PCR yang sempat melonjak beberapa minggu yang lalu, menarik untuk dikaji lagi oleh analis di Lab 45. Dan kami di sini mencoba melihatnya bagaimana seharusnya pemerintah untuk melakukan respons kebijakan terhadap kondisi PCR ini. Pertama, kalau kita lihat dari segi kebijakan keuangan terkait dengan COVID-19 ini, pemerintah dihadapi dengan dua sisi kebijakan yang utama. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi pendapatan, kita bisa melihatnya dari pendapatan yang didapatkan dari impor PCR dan juga alat tes lainnya. Sedangkan di sisi lainnya ada kebijakan pengeluaran, di mana kebijakan pengeluaran ini dikeluarkan melalui program vaksinasi yang kalau kita lihat sudah mencapai 145,1 triliun rupiah. Nah, penting juga untuk melihat lebih lanjut dalam memahami konteks PCR ini dengan melihat proses bisnisnya, di mana terdapat setidaknya 5 proses bisnis utama yang harus dilalui dari ekosistem PCR ini. Yang pertama itu dari segi produsennya. Produsen ini sayangnya belum ada produsen tes PCR di dalam negeri, jadi produsen ini di luar negeri posisinya. Lalu dilakukan impor oleh importir di Indonesia, yang mana akan dilanjutkan untuk didistribusikan ke fasilitas layanan kesehatan. Dan dari fasilitas layanan kesehatan ini merupakan yang mana kita sering temui untuk pengambilan sampelnya. Sampel-sampel yang telah dikumpulkan tersebut maka dibawa ke laboratorium dan hasil dari laboratorium akan di-upload ke All Record Kemenkes. Nah, itu di sisi kirinya bagaimana peran-peran dari setiap proses bisnis yang harus dilalui oleh PCR ini. Sedangkan dari sisi kanannya kita melihat aktor-aktornya yang memang menjadi pemain dari proses bisnis PCR ini, mulai dari produsennya, importirnya, hingga sampai ke data-data yang dikumpulkan di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Untuk selanjutnya kita juga penting untuk membahas bagaimana respons pemerintah terkait dengan tes PCR ini. Respons pemerintah sudah bisa kita lihat dari sejak awal pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin, di mana dikeluarkan PMK nomor 28. Di sini mengatur tata cara mendapatkan fasilitas pajak impor, yang mana pada bulan April itu diturunkan menjadi jumlah-jumlah atau daftar-daftar barang yang mendapatkan fasilitas pajak impor. Lalu peraturan ini direvisi di bulan Juli, di mana instrumen lab PCR dengan kode industri HS 9027.80.30 itu tidak lagi masuk ke dalam fasilitas impor. Yang mana kalau kita telah lebih lanjut, instrumen lab PCR ini adalah mesin yang digunakan untuk melakukan uji coba sampel PCR apakah positif atau negatif. Lalu revisi kedua dari PMK tersebut dilakukan bulan Oktober, atau lebih tepatnya 8 Oktober. Di sini merevisi bahwa rapid test tidak lagi ditanggung atau dimasukkan ke dalam fasilitas impor pajak. Revisi terbaru dari PMK ini ada di bulan Juli tanggal 12, di mana ada beberapa hal yang masih terkait dengan impor PCR yang masih ditanggung fasilitas impornya. Ada reagennya, itu untuk menganalisis PCR uji kualitatif COVID-19. Ada media kulturnya untuk olahan mikroorganisme untuk swab test, dan juga media kultur lainnya untuk swab test juga. Lalu kalau kita lihat dari segi bagaimana kebijakan atau tes PCR ini secara umumnya lagi, mungkin dari Indah bisa menjelaskannya kali ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat sebenarnya bagaimana sih dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan terhadap dengan praktik impor alat-alat tes, terutama untuk PCR ini sendiri. Jadi menurut Direktorat Kepabiayaan Kemenq, itu Indonesia mengimpor alat tes COVID-19 berbasis PCR ini senilai 2,27 triliun sejak Januari sampai dengan 23 Oktober 2021. Nah, kemudian informasi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa memang mayoritas yang melakukan importasi ini adalah pihak dari swasta. Itu sekitar kurang lebih 80% yang dilanjutkan oleh badan non-profit, dan barulah yang terakhir dari pemerintah. Nah, untuk jumlah dan nilai impor tes PCR ini sendiri itu secara lebih detail dapat dilihat dalam figur yang ada. Memang di awal tahun itu sangat tinggi, namun kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis hingga Juni. Nah, kemudian barulah meningkat secara cepat
dan banyak itu pada bulan Juli, di mana itu bertepatan juga dengan adanya peraturan PMK nomor 92/PMK.04/2021 terkait dengan fasilitas impor alkes untuk COVID-19. Nah, tapi juga kita bisa mirroring bahwa memang sebenarnya peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kasus yang ada, Rey. Jadi memang ya logik juga begitu bahwa memang sejalan dengan peningkatan kasus aktif COVID ini, sehingga terdapat demand yang lebih banyak untuk pelaksanaan PCR itu sendiri. Nah, kemudian yang menarik untuk kita lihat di sini adalah terkait dengan kemunculan pebisnis dadakan nih yang mengimpor alat-alat tes terutama untuk PCR ini sendiri. Jadi menurut Sekjen dari Gakes Lab itu sebelum pandemi untuk anggota organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium ini hanya sekitar 1.000, tapi sejalan dengan kemudahan dan fasilitas yang ada dari pemerintah untuk melakukan impor itu dari Kemenkes sendiri itu terdapat sekitar 4.000 perusahaan yang diberi izin untuk melakukan impor ini. Jadi ini cukup menarik juga untuk kita lihat. Nah, selanjutnya mungkin untuk melihat lebih dekat salah satu bagian dari proses bisnis yang tadi Rehan juga sudah jelaskan. Jadi berdasarkan dari perubahan atau revisi dari peraturan Kemenkes itu juga sebenarnya kita dapat melihat bahwa di sini pemerintah mencoba untuk melakukan perbaikan di segi kelembagaan atau institusionalnya, terutama terkait dengan pelaksanaan tes PCR ini sendiri. Jadi sebenarnya di sini kita bisa melihat nih adanya kinetik upaya perbaikan dari pemerintah dalam menangani pandemi ini. Nah, kemudian tapi menarik untuk kita melihat mengapa sih di akhir-akhir Oktober sampai dengan awal November kemarin itu sempat terjadi banyak protes dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan PCR ini sendiri. Nah, sebenarnya ini kan dipicu karena adanya perubahan kebijakan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi udara kan, Rey. Jadi di mana yang sebelumnya kita yang sudah memperoleh 2 kali vaksin itu hanya cukup mengambil tes antigen, tapi kemudian harus juga mengambil PCR ini kan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar nih dari masyarakat. Sementara ini juga bertepatan waktunya dengan penurunan harga dari tes PCR ini, yang dimana ketika di awal pandemi dulu itu sangat tinggi harganya, ada yang sampai 2.500.000 atau bahkan lebih, tapi kemudian meluncur sangat jauh hingga sampai sekarang itu di 270 ribuan sampai dengan 300.000 saja. Nah, ini kemudian penting untuk diperhatikan karena berarti di sini mulai muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sehingga kemudian mungkin sangat penting untuk pemerintah di sini melakukan transparansi ya, Rey, untuk sehingga masyarakat ini tidak kemudian bertanya-tanya kenapa sih di awal pandemi harganya sangat mahal, kemudian menjadi sangat turun, kemudian kenapa sih ini juga peraturannya harus berubah-ubah dari yang tadinya hanya perlu antigen, kemudian PCR, kemudian ya berganti-ganti seperti itu. Nah, dan hal ini nampaknya membuat banyak masyarakat yang kemudian melakukan perhitungan secara mandiri ya, Rey. Nah, dan termasuk kita sendiri tuh menjadi tertarik kemudian bermain dengan angka-angka. Nah, mungkin akan selanjutnya dijelaskan oleh Rehan. Oke, jadi sejak 1 Maret 2020 perkiraan total tes PCR itu omsetnya sebesar 24,5 triliun. Di sini dengan total spesimen yang dites itu sebanyak 29,66 juta. Di mana jangka waktunya itu antara 1 Maret 2020 sampai per 25 November 2021. Di sini bisa terlihat kami juga melakukan 4 skenario harga, di mana skenario harga ini kami juga melakukan asumsi-asumsinya ketika terutama tidak adanya peraturan pemerintah terkait tarif tertinggi. Sebagai contoh, hingga 5 Oktober tahun 2020 pemerintah tidak menerapkan tarif tertinggi untuk tes PCR, sehingga kami mengambil asumsi bahwa tes PCR yang beragam mulai dari 1 juta sampai 2 juta, kami mengambil asumsi rata-rata dari tes PCR menjadi Rp1.250.000.
Lalu kami coba lakukan olah angka di mana hasilnya adalah dari total jangka waktu tersebut sebesar 24,5 triliun merupakan besaran dari bisnis PCR ini. Lalu kalau kita lihat dari peluang bisnisnya ini, sebenarnya kalau melihat tadi sudah Indah jelaskan adanya peraturan di mana harus PCR ketika kita mau melakukan perjalanan udara. Nah ini kita lihat sendiri dari jumlah penerbangan domestik, penerbangan internasional. Kita coba bandingkan dengan jumlah tes PCR dari baik itu spesimen maupun orangnya, dan juga kita lihat di antigennya. Nah kalau kita lihat di sini memang secara umum ya kita lihat ada pola yang kongruen antara ketiga variabel tersebut, terutama terhadap penerbangan domestik, di mana ketika penumpang penerbangan domestik meningkat, maka tes RT-PCR dan juga tes antigen baik spesimen maupun orangnya juga meningkat. Namun di sini perlu dicatat bahwa penerapan PPKM darurat ketika ada lonjakan kasus COVID pada bulan Juli kemarin, justru pola tersebut tidak lagi terjadi. Karena adanya lonjakan, PPKM darurat mengharuskan orang-orang tidak boleh atau dibatasi untuk penerbangan domestik ya. Sehingga jumlah penumpang yang melakukan penerbangan domestik menurun. Akan tetapi pada satu sisi karena ada lonjakan kasus COVID-19, maka jumlah yang dites baik itu spesimen dan orang justru meningkat. Nah ini terdapat perbedaan ketika secara khusus ada penerapan PPKM darurat atau ada penerapan pengetatan kembali oleh pemerintah. Tapi ketika tidak ada pengetatan kembali oleh pemerintah seperti yang terjadi sekarang ini, maka polanya menjadi kembali kongruen. Di mana ketika adanya pergerakan mobilitas, maka juga ada peningkatan dari jumlah spesimen dan orang yang dites. Lalu kalau kita lihat perbandingan dari supply dan demand-nya sendiri, karena supply dan demand ini sebenarnya bisa membantu kita untuk melihat apakah memang seharusnya harga itu diturunkan. Karena sudah banyaknya supply atau laboratorium yang bisa menangani tes dari PCR ini. Karena wajar saja kalau pada awal pandemi kemarin harga PCR mahal karena laboratorium yang bisa mengetes dan mesin yang bisa melakukan tes tersebut terbatas dan hanya sedikit. Sedangkan permintaan terhadap spesimen itu cukup banyak. Karena banyak orang kalau sudah bergejala harus dites, tidak bisa dia tidak dites. Nah, ini kita lihat di sini justru peningkatan dari jumlah lab tes RT-PCR dengan jumlah spesimen tes RT-PCR ini cukup signifikan dibandingkan setahun yang lalu. Oleh karena itu, cukup masuk akal bagi pemerintah untuk menurunkan harga dari tes PCR ini, di mana harga tersebut justru akan mampu membantu masyarakat untuk mengetahui lebih awal kapan mereka harus melakukan isolasi mandiri sehingga menghambat penyebaran virus COVID-19. Lalu kalau kita lihat peluangnya, bagaimana peluang dari tes PCR ini kalau kita bandingkan dengan pergerakan mobilitas ketika tidak ada PPKM darurat. Nah, pergerakan mobilitas ini kita lihat dari jumlah penumpang penerbangan baik domestik maupun internasional dan juga penumpang kereta api. Karena kalau kita lihat banyak juga yang menggunakan kereta api alih-alih menggunakan alih-alih menggunakan pesawat terbang. Jadi kalau kita lihat di sini peluang yang ada itu memang besar di penumpang penerbangan domestik dan juga penumpang kereta api. Sehingga kalau kita mau melakukan atau pemerintah mau melakukan kewajiban untuk tes PCR di kereta api dan juga penerbangan domestik, ini cukup masuk akal karena ketika adanya lab yang semakin banyak, permintaan yang semakin banyak juga, penumpang penerbangan domestik dan penumpang kereta api juga menjadi peluang untuk harus dites PCR-nya. Alih-alih kita melihat sebagai bisnis, tapi ini juga mungkin sebagai pergerakan ekonomi. Karena ketika adanya penerbangan domestik, ketika ada penumpang kereta api yang berpindah, maka mobilitas meningkat, kegiatan ekonomi pun kembali bangkit. Sehingga seharusnya tidak dilihat sebagai bagaimana pemerintah menurunkan lalu ingin mewajibkan menjadi sebuah inisiatif bisnis, bukan. Tetapi ini justru bagaimana pemerintah bisa mengimbangi dari tes PCR yang sulit dilakukan dan juga kegiatan ekonomi masyarakat yang harus dilanjutkan. Ya, mungkin selanjutnya kalau bisa dilihat lagi dari Indah, bagaimana dengan pandangan terhadap COVID-19 terutama PCR ini?
Iya, betul. Mungkin kita langsung aja ya, Rey, langsung summary juga ya sebenarnya dari hasil diskusi kita hari ini. Jadi kalau misalkan dari sudah kita lihat dari awal tadi, kesimpulannya itu yang pertama memang dari pandemi ini menciptakan dua instrumen kebijakan, yaitu terkait dengan vaksinasi yang merupakan cost sector, dan juga yang kedua PCR yang merupakan profit sector. Nah, yang kedua itu memang dari awal kita lihat PCR ini untuk pricingnya sendiri tidak tunduk ya terhadap mekanisme pasar karena adanya intervensi-intervensi kebijakan dari pemerintah. Nah, yang kemudian yang terakhir itu terdapat kemungkinan bahwa memang harga tes PCR ini yang menurun ini sebenarnya dimaksudkan sebagai sebuah strategi juga ya untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih besar nih sebenarnya. Nah, dari ketiga kondisi tersebut, kemudian kami merumuskan beberapa rekomendasi. Yang pertama itu perlunya terkait transparansi data-data pengadaan PCR ini sendiri. Ini untuk kemudian menekan adanya distrust di masyarakat. Jadi di dalam hal ini juga mungkin dapat sekaligus saja dibentuk sebuah badan pengawas untuk pengadaan alat tes PCR ini, dan yang penting harus berada di luar tubuh atau badan dari pemerintah sendiri. Nah, yang kedua kemudian kita harus dapat melihat nih bahwa PCR ini tidak semata berada dalam konstituen kesehatan saja, tapi juga diperluas ke dalam konstituen yang bersifat ekonomi. Jadi ini kita dapat berfokus pada size dan volumenya. Sekalian saja kita benar-benar gunakan mungkin ini untuk sebuah bisnis ya, untuk menggerakkan kembali roda perekonomian kita. Nah, terkait itu juga kemudian dalam pelaksanaannya kita mungkin dapat mencontoh seperti yang telah dilakukan oleh Prancis, di mana Prancis itu telah menerapkan sebuah kebijakan yang menggratiskan PCR untuk orang-orang yang melakukan karya wisata begitu ya. Jadi dia mencoba untuk menggerakkan kembali sektor pariwisatanya dengan cara ini. Nah, kita dapat melakukan hal yang sama, dan tapi tentu saja pemerintah perlu untuk bekerja sama menggait pihak-pihak swasta, misalnya mereka yang pelaku usaha di bidang akomodasi atau juga pelaku di bidang transportasi maksudnya, dan juga pemilik-pemilik tempat penginapan seperti itu. Jadi semacam seperti cross selling. Mungkin ada tambahan dari Rehan? Iya, mungkin kalau dilihat dari PCR sendiri sini memang dengan adanya tes PCR itu akan lebih membuat masyarakat percaya diri dalam beraktivitas, karena kita tahu PCR tingkat keakuratannya lebih tinggi daripada antigen, dan PCR sendiri pun bisa menjamin bahwa tidak adanya atau setidaknya berkurang potensi penyebaran virus COVID-19, sehingga dengan kepercayaan diri masyarakat yang meningkat, maka akan meningkat juga pertumbuhan dari belanja yang akan dilakukan oleh masyarakat, sehingga bisa menggerakkan ekonomi Indonesia menuju pemulihan ekonomi yang lebih baik di kedepannya.